Selamat siang Arya. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya Arya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah kalau kabar Arya baik. Terima kasih ya karena telah meluangkan waktunya untuk datang kembali ke ruangan ini. Jadi kita akan melanjutkan proses konseling yang kemarin ya. Iya, Bu. Oke, karena Arya kemarin sudah ada istilahnya gambaran masalahnya. Jadi sekarang ibu mau bertanya, sejak kapan kamu merasa mulai bosan di dalam kelas? Baru akhir-akhir ini, Bu. Awalnya saya semangat sih, tapi lama-lama mulai bosan, apalagi kalau pelajarannya susah atau gurunya kurang enak. Oke, menurutnya Arya ada faktor lain tak yang mempengaruhi rasa bosan kamu selain dari pelajaran atau guru tertentu? Iya, Bu, mungkin juga karena teman-teman, Bu. Kadang mereka mengajak ngobrol, tapi saya ikut, atau mereka yang mengajak keluar kelas pas lagi bosan. Oke, jadi sepertinya peran teman kamu juga cukup besar ya. Jadi mungkin saat di dalam kelas kamu merasa ada godaan untuk ngobrol atau keluar bersama mereka, begitu Ria? Iya, Bu. Kalau sendiri mungkin saya udah sering keluar kelas, tapi kalau rame-rame saya biasa ikut. Oke, memang benar sih lingkungan atau suasana bersama teman bisa sangat mempengaruhi keputusan kita. Saya jadi penasaran, kira-kira kalau kamu sedang bersama teman-temanmu, ada ndak momen di mana kamu merasa ingin tetap berada di kelas atau menyelesaikan pelajaran? Kadang ada, Bu, kalau pelajarannya seru atau gurunya asik, tapi kalau enggak ya kadang saya malah bosan dan ikut keluar sama teman-teman. Oke, jadi sebenarnya ada juga situasi di mana kamu bisa merasa nyaman di kelas, terutama kalau suasana kelas mendukung. Itu bagus sekali Arya, karena artinya ada faktor yang bisa membuat kamu tetap fokus dan juga tertarik belajar di dalam kelas. Nah, kalau kita coba ingat-ingat, kira-kira ada ndak pelajaran atau guru yang membuat kamu merasa lebih termotivasi untuk belajar? Ada, Bu. Kalau pelajaran olahraga atau seni, saya lebih semangat, atau kalau gurunya bisa bercanda dan bikin suasana jadi santai. Saya juga tidak keberatan kalau tetap di kelas. Oke, jadi lebih ke suasana yang santai dan juga pembelajaran dan menarik. Kalau begitu, menurutnya Arya apa yang bisa Arya lakukan supaya suasana belajar di kelas bisa terasa sedikit lebih santai dan juga menarik? Mungkin kalau gurunya bisa lebih santai, Bu, atau pelajarannya dibuat lebih interaktif, jadi tidak cuma duduk dan memperhatikan. Oke, pendekatan yang lebih interaktif dan santai memang bisa membuat suasana belajar jadi lebih menarik. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita mencoba cari cara yang bisa Arya lakukan supaya lebih mudah dan menikmati pelajaran yang mungkin tidak seinteraktif itu? Maksudnya, Bu, bagaimana? Maksudnya kita bisa mencoba memikirkan langkah-langkah yang bisa Arya lakukan untuk membantu mengatasi kebosanan di dalam kelas, terutama saat teman-teman mungkin sedang ingin keluar kelas. Misalnya, apa ada aktivitas atau cara tertentu yang bisa kamu lakukan untuk tetap fokus di dalam kelas? Mungkin bisa dicoba, tapi kadang saya susah fokus kalau sudah diajak keluar sama teman-teman. Oke, pengaruh teman-teman bisa memang sangat kuat. Tapi kalau kita coba untuk fokus dengan tujuan pribadi, mungkin akan lebih mudah menahan godaan tersebut. Apakah kamu ada cita-cita atau impian yang ingin kamu capai di sekolah? Saya mau lulus dengan nilai yang bagus. Oke, itu cita-cita yang bagus. Dengan punya impian seperti itu, kamu bisa mulai memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Nah, kadang ketika kita punya tujuan, itu bisa menjadi alasan kuat untuk tetap fokus meskipun ada godaan dari teman.
Menurutnya Arya, cita-cita ini bisa membantu kamu ndak untuk bisa lebih termotivasi? Mungkin bisa Bu, tapi kadang tetap susah kalau sudah terbiasa ikut di teman. Oke, kita semua memang perlu waktu untuk bisa mengubah kebiasaan. Tapi yang penting kamu sudah mulai sadar akan tujuan yang ingin kamu capai. Nah, kita bisa mencoba secara bertahap. Misalnya mulai dengan 1 kali memilih untuk tetap di kelas saat teman-teman keluar. Bagaimana menurutnya Arya? Iya Bu, saya bisa coba pelan-pelan. Oke, bagus sekali Arya. Ini langkah yang sangat bagus. Kamu ndak harus langsung berubah total, tapi cukup dimulai dari hal-hal kecil dulu. Nah, semoga dengan ini kamu bisa mulai membiasakan diri untuk tetap di kelas, dan ingat semua demi cita-cita dan juga tujuannya Arya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Karena sudah jelas Mi tadi mengenai permasalahannya Arya, sekarang kita masuk ke tahap personalisasi ya. Iya Bu. Oke. Sebelumnya kita sudah bicara tentang kebiasaan yang sering Arya lakukan saat merasa bosan di kelas. Nah, sekarang Ibu ingin kita coba melihat bagaimana perasaanmu terhadap pilihan-pilihan yang kamu buat dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupanmu, baik di sekolah maupun dalam mencapai tujuanmu. Baik Bu. Oke. Saat kamu merasa bosan dan memutuskan untuk keluar kelas bersama teman-temanmu, menurut kamu apa yang kamu dapatkan dari situ? Rasanya jadi lebih santai dan bebas Bu. Bisa cerita atau main sama-sama teman. Oke, itu benar ya. Jadi kadang-kadang waktu bersama teman-teman memang bisa bikin kita merasa lebih rileks dan juga santai. Tapi kalau Arya ingat, ada ndak momen saat kamu merasa keluar kelas atau sekolah berulang kali itu akhirnya berdampak kurang baik bagi dirimu? Iya Bu, mungkin karena sering keluar jadi ketinggalan pelajaran atau nilai saya jadi turun. Oke, betul sekali Arya. Jadi menurutnya Arya, ketika kamu lebih sering memilih keluar, seberapa besar dampaknya terhadap cita-citamu untuk lulus dengan nilai yang baik dan bisa dengan nilai yang baik? Jadi agak sulit Bu, soalnya kalau pelajaran tertinggal saya jadi tidak mengerti materi dan ujian bisa juga jadi susah. Oke, jadi kamu ini sudah menyadari kalau seringnya meninggalkan kelas mungkin menghalangi kamu mencapai cita-citamu. Nah, sekarang coba deh Arya pikirkan apa yang sebenarnya paling penting buat kamu untuk mencapai tujuan itu. Saya mau lulus dengan baik Bu, supaya orang tua saya bangga sama saya. Oke, Ibu senang mendengar kalau kamu ingin membahagiakan orang tua kamu. Nah, kalau kamu bayangkan dirimu berhasil lulus dengan nilai yang baik dan juga memuaskan, bagaimana perasaanmu sendiri? Pasti senang Bu, saya bisa membanggakan orang tua saya dan rasanya jadi lebih puas sama diri sendiri. Oke, sungguh pencapaian yang luar biasa ya. Nah, dengan membayangkan itu, apakah kamu merasa ada cara yang bisa kamu lakukan sekarang agar keinginanmu tersebut lebih mudah untuk tercapai? Mungkin mulai dari mencoba tetap di kelas dan lebih fokus belajar. Oke, langkah yang bagus Arya. Mungkin memang perlu dimulai dengan kecil dulu, seperti tetap di dalam kelas meskipun kadang-kadang ada ajakan dari teman. Terus bagaimana perasaanmu tentang mencoba hal itu meskipun ada tantangannya? Agak sulit Bu, kadang saya merasa tidak enak keluar sama teman dan mengajak saya itu. Oke, Ibu paham. Di usia kamu sekarang memang berada dalam kelompok pertemanan yang bisa dibilang penting sekali buat kamu. Tapi ingat juga bahwa tujuan kamu untuk bisa lulus dengan baik juga penting, dan mungkin teman-teman kamu juga punya tantangan yang sama.
Nah, menurutnya Arya, apa yang bisa kamu lakukan supaya tetap nyaman bersama teman-teman tanpa harus ikut keluar dari kelas? Mungkin bisa cerita saat istirahat saja atau sepulang sekolah, Bu. Oke, itu ide yang bagus Arya. Nah, dengan tetap berinteraksi saat waktu istirahat ataupun setelah sekolah, kamu bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman. Apakah kamu merasa ada strategi lain yang bisa mendukung kamu agar tetap fokus di dalam kelas? Mungkin saya bisa duduk agak jauh dari mereka, Bu, supaya tidak tergoda untuk keluar. Oke, itu langkah yang baik. Menjaga jarak sesekali memang bisa membantu kamu untuk lebih fokus dan juga lebih baik. Nah, sekarang dari langkah-langkah ini, mana yang paling ingin kamu coba terlebih dahulu? Saya coba untuk tetap di kelas, Bu, meski ada ajakan keluar. Mungkin awalnya susah, tapi saya akan coba. Oke, bagus sekali Arya. Nah, dengan keberanian dan juga komitmenmu itu, Ibu yakin kamu bisa mulai membuat perubahan. Nah, kalau misalnya kamu berhasil bertahan di kelas, bagaimana perasaan kamu nantinya? Pasti senang, Bu. Saya bisa merasa lebih bangga dan tidak tertinggal pelajaran. Oke, Ibu setuju. Nah, setiap langkah kecil ini adalah bagian penting dari perjalananmu untuk mencapai tujuan besar. Sebelumnya, Ibu di sini akan selalu mendukung kamu dan akan siap untuk membantumu jika kamu membutuhkan bantuan. Iya saja, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, karena kita telah membicarakan cara-cara agar kamu bisa lebih fokus di dalam kelas, sekarang kita akan membuat jadi teknik yang kita gunakan dalam konseling ini adalah kontrak perilaku yang bisa membantu kamu agar bisa tetap pada jalan yang benar. Nah, dengan adanya kontrak ini kita bisa jelas tentang apa yang harus kamu lakukan serta apa yang akan terjadi jika kamu berhasil ataupun tidak mengikuti aturan ini. Apakah kamu siap untuk melanjutkan? Siap, Bu. Oke, baik. Sekarang kita tentukan aturan dasar yang akan kamu ikuti. Atau mungkin ada saran dari Arya? Baik, Bu. Mungkin aturan yang pertama, saya akan tetap berada di kelas selama pelajaran dan tidak keluar kelas meskipun ada ajakan dari teman saya. Oke, Ibu akan menambahkan sedikit ya. Jadi dari aturan yang sudah kamu buat yang pertama, jadi yang kedua itu kamu bisa lebih fokus pada pelajaran dan juga tidak tergoda untuk berbicara atau membuka ponsel saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, kamu akan aktif bertanya jika ada materi yang belum kamu pahami. Apakah ada tambahan atau perubahan yang ingin kamu buat terhadap aturan ini? Saya rasa aturan itu sudah cukup, Bu. Oke, sekarang kita bahas tentang reward atau hadiah yang akan kamu dapatkan jika kamu berhasil mengikuti aturan-aturan yang tadi. Nah, menurutnya Arya, apa yang bisa menjadi hadiah yang membuat kamu merasa senang dan termotivasi lagi untuk belajar? Mungkin bisa main game lebih lama atau pergi ke tempat yang saya sukai sama teman-teman. Oke, itu hadiah yang bagus. Jadi jika kamu berhasil mengikuti aturan ini selama seminggu penuh, kamu akan mendapatkan reward berupa waktu tambahan untuk bermain game atau pergi ke tempat yang kamu sukai bersama teman-temanmu. Apakah kamu setuju dengan reward tersebut? Ya, Bu, itu bisa memotivasi saya. Oke, sekarang kita bahas mengenai hukuman atau punishment. Jadi jika kamu melanggar aturan, apa yang akan kamu apa yang menjadi konsekuensinya? Mungkin saya harus mengurangi waktu bermain game atau menambah waktu belajar di rumah, Bu. Oke, itu hukuman yang bagus. Jadi jika kamu melanggar aturan, misalnya keluar dari kelas ataupun tidak fokus selama pembelajaran, maka kamu akan mengurangi waktu bermain game kamu atau menambah waktu belajar di rumah. Nah, untuk mengajar pelajaran yang tertinggal, apakah kamu merasa hukuman ini sudah sesuai? Ya, Bu, saya setuju. Oke,
sekarang kita akan menuliskan kontrak berlaku agar semuanya lebih terstruktur dan juga jelas. Jadi kontrak ini akan menjadi pedoman untuk area dan kita bisa memantau progres setiap minggunya. Ya, Bu. Jadi karena Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah dari kontrak berlaku ini, jadi silahkan area mengisi lembar kontrak berlaku ini sesuai dengan yang Ibu tadi sudah jelaskan. Karena selesai nih mengenai kontrak berlaku ini, jadi sekarang
mungkin kita akhiri pertemuan ini. Bagaimana perasaannya Arya setelah kita membahas permasalahannya tadi? Saya merasa lebih siap, Bu. Meskipun pasti ada tantangannya, saya mau coba dan lihat sejauh mana saya bisa melakukannya. Oke, itu luar biasa Arya. Jadi kamu sudah menunjukkan keberanian kamu dan juga kemauanmu untuk berubah, dan itu adalah langkah yang besar. Nah, Ibu yakin dengan usaha yang konsisten kamu pasti bisa mencapainya. Dan ingat, ini semua adalah tujuan besar kamu, yaitu lulus dengan nilai yang baik dan juga dapat membuat orang tua kamu merasa bangga. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha. Oke, sama-sama Arya. Jadi Ibu selalu ada untuk mendukung Arya. Jika kamu merasa perlu bantuan, silahkan menghubungi Ibu ya. Baik, Bu. Saya siap. Oke, Ibu percaya Arya bisa melakukan perubahan kecil yang akan membawanya menjadi dampak besar. Semoga kamu bisa berubah menjadi lebih baik, dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama.